Bung Binder setujui Timur Kapadze tangani timnas Indonesia U23. Media sosial Sintayong diserbu netizen jelang kembali latih skuad Garuda. Keuntungan PSSI usai kembali rekrut Sintayong. Arek Pastor hina supporter Garuda usai dipecat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Garuda Space ya. Garuda Space mengabarkan ke kita salah satunya adalah Alek Pastor menghina supporter Garuda usai dipecat ya. Yang kedua, keuntungan PSSI usai rekrut Sintayong. Yang ketiga, medsos Sintayong diserbu netizen. Yang terakhir, Bung Binder setuju Timur Kapadze latih timnas Indonesia. Coba kita saksikan bersama ya. Di saat para pendukung timnas Indonesia masih menanggung luka atas kegagalan di kualifikasi Piala Dunia, mantan asisten pelatih Alek Pastor justru melontarkan pernyataan yang sangat menyakitkan. Alih-alih bertanggung jawab atas kegagalan tim, ia justru seolah menghina dan menyerang balik para supporter Garuda. Setelah ikut dipecat bersama Patrick Kluivert, Pastor tanpa ragu membongkar apa yang ia sebut sebagai sisi gelap dari para pendukung sepak bola di tanah air. Dalam sebuah wawancara dengan media Belanda, Alek Pastor mengeluhkan betapa besarnya tekanan dan ekspektasi yang tidak realistis dari para supporter. Ia menyoroti bagaimana tim yang menurutnya sudah berhasil mengukir sejarah dengan lolos ke putaran keempat justru dihujat habis-habisan hanya karena 2 kekalahan di laga krusial. Baginya, sikap supporter yang tidak bisa memberikan apresiasi terhadap proses dan hanya menuntut hasil instan adalah sisi gelap yang merusak. Sontak, La Grande Indonesia melalui akun X-nya dibuat berang dan tak terima dengan Alek Pastor. Mereka mengungkit momen ketika Alek Pastor dan Patrick Kluivert serta staf kepelatihan timnas Indonesia lainnya tak berani bertemu dengan para supporter yang hadir di stadion. La Grande menyebut Alek Pastor sebagai sosok yang pengecut karena tak berani menemui supporter timnas Indonesia guna meminta maaf. Publik menilai mantan pelatih Almer City itu sama sekali tidak berkaca. Ia lupa bahwa kekecewaan supporter bukan hanya karena kalah, melainkan karena cara timnya kalah. Serangan balik dari Alek Pastor ini menjadi bukti nyata dari mentalitas tim kepelatihan era Kluivert. Anti kritik, tidak mau mengakui kesalahan, dan lebih suka menyalahkan faktor eksternal. Ini menjadi penutup yang sangat pahit dari sebuah era yang penuh dengan janji namun nihil prestasi. Dengan dipecatnya Patrick Kluivert dan status bebas transfer yang kini disandang oleh Sintayong, PSSI kini memiliki sebuah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Merekrut kembali Sintayong bukan lagi sekedar menuruti kemauan publik, melainkan sebuah langkah strategis yang akan memberikan keuntungan masif bagi PSSI dan masa depan timnas Indonesia. PSSI tidak perlu lagi gengsi karena keuntungan yang didapat jauh lebih besar. Keuntungan yang cukup bisa diambil oleh PSSI tentunya adalah animo masyarakat yang kemungkinan akan kembali naik kepada timnas Indonesia. Nama besar Sintayong di Indonesia tak bisa dipungkiri bisa menjadi magnet bagi masyarakat untuk bisa kembali mendukung timnas Indonesia, baik dari stadion maupun layar kaca. Dari aspek psikologis, menghadirkan kembali Sintayong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia senior juga bisa kian meningkatkan kepercayaan publik sepak bola Indonesia kepada PSSI. Sebelumnya, publik sempat merasa skeptis dengan PSSI setelah mereka memecat Sintayong dan menunjuk Patrick Kluivert yang dinilai tak layak menjadi pelatih timnas. Kondisi ini juga kian diperparah dengan performa buruk timnas Indonesia saat dilatih Patrick Kluivert dan juga menurunkan kepercayaan kepada PSSI. Meskipun kepercayaan publik kepada PSSI sempat naik usai memecat Patrick Kluivert dan deretan staf kepelatihannya. Akan tetapi, tentunya publik masih perlu menunggu langkah apa yang akan dilakukan PSSI ke depannya. Dengan merekrut kembali Sintayong, PSSI bisa sekaligus meningkatkan kembali kepercayaan publik sepak bola mengenai kinerja mereka saat ini. Belum lagi, Sintayong sendiri juga sudah terbuka untuk kembali melatih timnas Indonesia di masa depan. Kerinduan publik tanah air akhirnya meledak. Sesaat setelah Sintayong memberikan kode keras bahwa timnas Indonesia akan selalu menjadi prioritasnya, para supporter dan netizen Garuda seolah tak bisa lagi menahan diri. Mereka langsung menyerbu akun media sosial milik sang pelatih, terutama Instagram, dengan ribuan komentar yang penuh dengan harapan dan permohonan. Kolom komentar di setiap unggahan Sintayong kini berubah menjadi lautan merah putih, dipenuhi oleh bendera Indonesia dan kalimat-kalimat yang menyentuh hati. Coach, ayo pulang. Indonesia membutuhkanmu kembali, Coach. Kami rindu taktikmu. Kami rindu semangatmu.
Begitulah kira-kira isi dari ribuan komentar yang membanjiri akunnya. Serbuan digital ini adalah sebuah fenomena yang luar biasa. Ini bukan lagi sekedar permintaan, melainkan sebuah deklarasi cinta dan kepercayaan yang total dari seluruh rakyat Indonesia. Para supporter seolah ingin memastikan bahwa suara mereka didengar, tidak hanya oleh PSSI, tetapi juga oleh sang pelatih sendiri. Mereka ingin Sintayong tahu betapa ia masih sangat dicintai dan dirindukan. Aksi masif dari para netizen menjadi tekanan positif yang sangat kuat bagi PSSI. Di saat federasi sedang melakukan evaluasi, publik sudah lebih dulu memberikan vonisnya di mana tidak ada kandidat lain yang lebih pantas untuk membangkitkan kembali skuad Garuda selain Sintayong. Gelombang dukungan yang begitu dahsyat ini menjadi bukti bahwa di hati para supporter hanya ada satu nama yang mereka inginkan untuk kembali memimpin perjuangan. Di tengah fokus publik yang tertuju pada Sintayong untuk tim senior, sebuah ide brilian dan sangat strategis justru dimunculkan oleh salah satu pengamat sepak bola paling disegani di Indonesia, Bung Binder. Menurutnya, untuk bisa menciptakan sebuah sistem yang berkelanjutan, PSSI tidak cukup hanya dengan merekrut Sintayong. Mereka juga harus memikirkan siapa sosok yang tepat untuk menangani level di bawahnya, yaitu Timnas Indonesia U23. Dan untuk posisi ini, Bung Binder dengan tegas menyebut satu nama yang menurutnya paling cocok, yakni Timur Kapadze. Dukungan Bung Binder terhadap Timur Kapadze ini didasari oleh analisis yang sangat mendalam. Kapadze adalah pelatih asal Uzbekistan yang memiliki rekam jejak luar biasa dalam menangani tim kelompok umur. Ia adalah arsitek di balik kesuksesan Timnas Uzbekistan U23 yang berhasil ia antarkan menjadi runner-up Piala Asia U23 dan lolos ke Olimpiade. Bung Binder menilai filosofi permainan Kapadze yang sangat mengandalkan kedisiplinan, organisasi permainan yang solid, dan kemampuannya dalam memaksimalkan potensi pemain muda adalah sebuah hal yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk bisa menciptakan regenerasi yang mulus. Bayangkan saja skenario impian ini. Timnas senior ditangani oleh Sintayong yang sudah sangat memahami karakter tim, sementara Timnas U23 sebagai pabrik pemain masa depan ditangani oleh seorang spesialis pengembangan talenta muda sekelas Timur Kapadze. Jika PSSI benar-benar bisa mewujudkan duet maut ini, maka ini bukan lagi sekedar solusi jangka pendek. Ini adalah sebuah cetak biru, sebuah fondasi super kokoh yang akan menjamin masa depan sepak bola Indonesia akan cerah untuk bertahun-tahun yang akan datang. Itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.